Rekam kan? Lanjut kapan kau? Sudah ya? Iya. Mohon maaf saya tidak dengar tadi. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, yang terhormat eh, eh, Bapak dosen dan Ibu guru Pamong. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nah, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Ya, Bapak ucapkan terima kasih karena hadir pada hari ini. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, untuk mengawalinya, langkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Jadi, tolong anakku, Asdar, tolong dipimpin doanya, nak. Iya Pak, terima Baik, kasih. Baik teman-teman, ayo semua kita semangat. Kita berdoa sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidini ilman warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anakku Asdar atas pimpinan doanya. Satu lagi. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan cek kehadiran dulu ya, nak. Tolong didengarkan namanya. Ya, Ya. Pak. Ya, Pak. Yang pertama Ahmad, Adik. Adik. Asdar. Iya, hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Asnatan. Hadir selalu, Pak. Alhamdulillah, nak. Selanjutnya Maulidah Hayani. Ada, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Yuli Aisyah. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Imam Santoso. Wah, ini Pak Imam ya. Hadir, Pak, walaupun di sini hujan deras, Pak. Alhamdulillah, itu berkah itu, nak. Selanjutnya, Maulidia Haliani. Adik. Ada anak Maulidia Haliani? Oh, ke Ya, WC, Bu. alhamdulillah. Pak. Jadi, tema kita pada hari ini adalah tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 4R. Jadi, di mana kegiatan kita itu adalah aksi proyek, di mana membuat karya kreatif dari sampah anorganik. Jadi sampah anorganik ya, sesuai dengan kegiatan kita hari ini adalah salah satu bentuk penguatan profil pelajar Pancasila dan pembentukan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan konsep pengelolaan sampah dengan prinsip 4R dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya penanaman dan pembiasaan untuk mewujudkan Indonesia yang berakhlak mulia sebagai manifestasi dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Nah, selanjutnya anak-anakku, dalam Islam manusia mempunyai peranan penting ya dalam menjaga kelestarian alam atau lingkungan hidup kita. Jadi Islam itu merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia itu sebagai khalifah terhadap lingkungannya.
Jadi sesuai dengan yang ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, sekarang Bapak mau tanya, tadi kan akan tentang sampah. Jadi seharusnya kita buang sampah itu di mana? Anak-anak. Di tong Anak sampah, Wasdar. di tong sampah Pak Guru. Ya, di tong sampah. Seharusnya di tong sampah. Ya. Sekarang anakku Ahmad. Ya, Pak. Sampah anorganik itu apa tadi? Sampah anorganik sesuai dengan temanya. Tidak tahu, Pak. Sampah yang dapat diolah. Saya Pak Guru, saya Pak Guru, Ya, saya Pak Guru. bagus. Terima kasih anakku Nathan. Sampah yang dapat diolah. Saya Pak Ya, Guru, saya terima Pak kasih. Guru. Ya, nah anak Wasdar. Sampah organik Apa itu sampah itu organik? sampah busuk, mudah busuk. Ya, Sampah betul. basah. Sampah yang mudah busuk. Betul sekali. Jadi sekarang kita melakukan kegiatan inti. Jadi kali ini Bapak ingin membagi kelas kita ini murid-murid semua menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama diketuai oleh anakku Asdar, yang kedua diketuai oleh Mas Nathan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga diketuai oleh Ahmad, dan keempat diketuai oleh Imam Santoso. Ya, jadi masing-masing mencari teman-temannya ya, anggota kelompoknya. Jadi materi ini dapat kita dapat anak-anak lihat kelanjutannya pada WA group. Di situ kalian dapat mendownload di Google Drive ya. Di situ kalian dapat mendownload di Google Drive. Jadi materi kita ini adalah yang pertama-tama kenali tempat sampah. Di situ ada sampah organik, anorganik, serta B3. Dan kali ini kita akan fokus tentang sampah organik dan anorganik. Sesuai dengan tadi. Sekarang sampah organik. Sampah organik itu apa? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Sampah yang mudah busuk yang seperti anak Asdar bilang tadi ya. Contohnya sisa buah dan sayur, ampas teh, kopi, ranting pohon, kayu, dan sebagainya ya. Seperti itu. Kemudian sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Disinilah ya. Ya, apa anakku? Asnatan tadi sampah anorganik itu apa? Plastik seperti sedotan, Ya, botol. contohnya sampah plastik ya. Yang Ya. tidak dapat diolah. Ya, tidak dapat diolah, sampah yang tidak dapat diolah. Oke. Nah, selanjutnya terkait tadi judulnya tentang 4R. Dari berbagai permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia sangatlah darurat. Kita itu darurat sampah. Ya, di mana negara kita itu adalah penghasil sampah terbesar, kedua terbesar di dunia, di mana sekitar tahun 2019 itu sampah kita itu 67 ton. Bayangkan saja. Wow, banyaknya. Ya, bayangkan saja apabila itu adalah emas ya, bukan sampah. Kan kedua terbesar di dunia. Seandainya lah itu emas ya kan, bisa kaya kita semua yang ada di Indonesia, warga negaranya. Nanti kita ke sekolah semuanya pada naik mobil. Jadi mungkin lebih semangat lagi sekolahnya. Ya, ya Ahmad ya. Imam, mungkin Ya, kalau Pak. naik mobil ke sekolah diantar sama sopirnya, ya seperti itu. Jadi apa itu 4R? Yang pertama 4R itu ya. Yang pertama adalah reduce. Reduce. Reduce itu apa? Reduce itu upaya kita untuk mengurangi sampah. Misalnya kita mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai. Ya, contoh saat belanja kita membawa semacam tote bag atau tempat kita sendiri yang dari rumah ya, tanpa menggunakan sampah plastik
tempat-tempat plastik. Nah, seperti itu. Itu namanya reduce. Ya, mengurangi. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Reuse sesuai dengan namanya ya. Reuse artinya menggunakan kembali sampah. Contoh, biasakan tidak membuang kantong plastik yang masih bisa dipakai. Jangan membuang sampah plastik yang masih bisa dipakai. Dengan catatan plastiknya tidak kotor. Apabila kotor, dicuci dulu lah, ya kan? Supaya Pak. tidak terkena penyakit. Oke. Selanjutnya, gunakan kembali botol minuman menjadi beberapa fungsi. Contohnya untuk wadah tempat minyak goreng. Biasakan ada minyak goreng yang sudah dipakai, disimpan di tempat wadah yang kita gunakan kembali itu tadi, ya. Dengan catatan itu tadi tempatnya atau wadahnya dicuci terlebih dahulu. Kemudian tempat pensil. Tempat pensil itu bisa dari botol-botol plastik yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menjadi tempat pensil. Kemudian yang ketiga, recycle. Recycle itu apa? Ini yang paling sering didengar ya, recycle atau mendaur ulang. Jadi contohnya biasanya Pak Petani itu membuat kompos. Komposnya itu berasal daripada limbah-limbah sampah, contoh daun, ranting-ranting kayu, ya kan? Diolah menjadi kompos sehingga dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman. Selain daripada itu, kompos juga lebih hemat, ya. Oke, selanjutnya mengolah plastik bekas menjadi biji plastik. Seperti itu, ya. Contoh, biji plastik itu bisa diubah, ya, diubah kembali atau di recycle kembali menjadi contoh, ya. Contohnya pot bunga itu bahan-bahan recycle kebanyakan, ya. Kemudian ember plastik, kemudian gantungan baju. Kira-kira apa lagi anak-anak yang dari bahan-bahan plastik itu? Bunga. Ya, bunga, betul sekali, bunga. Sekarang kan banyak bunga ya yang terbuat daripada bahan-bahan plastik. Dari botol apa? Dan bahan-bahannya, ya, dan bahan-bahannya itu adalah dari bahan-bahan recycle itu. Dan yang terakhir 4R-nya adalah replace. Replace yaitu mengganti barang-barang yang biasa kita pakai dengan barang yang ramah lingkungan. Ya, contohnya seperti kita membawa bekal dari rumah dengan jangan kita pakai misalkan ada yang terbuat daripada kertas itu kemudian dibuang menjadi sampah sehingga sampahnya itu sulit untuk diurai. Seperti itu. Jadi di sini ada karya-karya yang dapat dilakukan dari sampah anorganik sesuai dengan tema kita ya, sampah anorganik. Yang pertama itu bunga yang seperti Asnatan bilang tadi, bunga yang terbuat daripada tutup botol. Kemudian potnya terbuat daripada botol plastik. Kemudian yang selanjutnya cup plastik yang sudah dibuang dapat dijadikan pot-pot bunga yang kecil ya. Kemudian kaleng-kaleng aluminium yang dijadikan tempat pensil. Dan banyak lagi ya seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya, di sini setelah kita membentuk kelompok, Bapak harap nanti kalian keluar untuk mencari sampah-sampah yang bisa dijadikan atau jadi alat-alat kreatif. Ya, contoh tadi membuat bunga atau tempat-tempat pensil. Jadi kalian mengidentifikasi dan mengisi sampah anorganik, sampah yang bisa dijadikan alat-alat untuk berkreativitas. Contoh tadi membuat bunga dari plastik dan tempat pensil ya, salah satu contohnya. Jadi sekarang tolong anak-anak keluar untuk mencari sampah anorganiknya, ya. Ayo silakan keluar. Dan Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencari sampah anorganiknya. Ya, Pak. Pak, udah dapat plastik. Oke, sudah ya. Sudah. Pak. Selanjutnya, baik. Terima kasih anak ya. Terima kasih. Selanjutnya diskusi ya. Kita akan mengadakan diskusi. Jadi di situ Bapak sudah membagikan LKPD. Apa itu LKPD?
lembar kerja peserta didik. Oke, tolong diisi. Jadi dan selanjutnya selain itu kalian juga membuat karya-karya kreatifnya dan LKPD-nya jangan lupa diisi. Di sini kan ada, silakan melakukan diskusi ya terkait LKPD itu dan bahan-bahan apa aja yang alat kreativitas apa aja yang akan kalian buat. Bapak akan memantau. Oke, silakan Bapak kasih waktu 20 menit untuk Ya, membuat Pak. karya-karyanya. Silakan melakukan diskusi. Waktunya dari sekarang. Sudah, Pak. Sudah Sudah, selesai. Sudah, Anak Pak. Asdar buat apa itu? Anak Asdar buat apa? Nah, tadi di luar Pak saya pungut kertas. Nah, saya buat bintang Pak. Woi, bagus sekali. Ya, bagus Ah. sekali. Itu bisa dilekat-lekatkan di anu ya. Di, Ya, apa? di jidat juga bisa Pak. Jangan dijidat lah, nak. Jangan Di dijidat pipi Pak, lah. di pipi, di pipi. Ya. Ya. Selanjutnya anakku, Asnatan, buat karya apa tuh, nak? Ayo, Pak. Bikin bunga, Pak. Sebentar, Pak. Saya lihatkan ya. Woi, bagus sekali ya bunganya ya. Ya, Bagus sekali, sekali, semangat, Pak. Mat. Amat, kok bermain terus, Mat. Saya, Pak, Bantu temannya mengerjakan, Mat. ngambil ini kaleng baru dijadikan tempat Oh, minum. ya. Silakan lanjut. Itu, Pak. Nah, sekarang Bapak sudah melihat semua sudah hampir rampung dan hasilnya sangat baik. Jadi dan hasilnya sangat baik. Tolong jadi hari ini anak-anak kita telah melaksanakan kegiatan proyek pengelolaan sampah anorganik menjadi kreatif ya. Jadi dengan karya yang sudah dibuat dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Semoga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan setidaknya kalian dengan membuat karya-karya ini setidaknya kalian dapat mengurangi sampah di lingkungan kita ya, khususnya di sekolah kita ya. Jadi sekarang kesimpulannya, siapa kira-kira anakku yang membuat kesimpulan tentang kegiatan kita pada hari ini? Anakku Asdar. Saya, Pak. Ya, anakku Asnatan, silakan, Nak. Ya, baik. Sampah itu, Pak, ternyata sampah itu tidak sangat berguna meskipun sudah jadi sampah, misal kayak botol tadi, Pak, kardus bisa digunakan lagi. Terus sisa-sisa makanan bisa dimasukkan di biopori, Pak. Jadi nanti bisa jadi pupuk atau pupuk untuk tanaman, gitu, Pak. Ya, baik sekali, Nak. Betul sekali. Selanjutnya ada lagi yang bisa menarik kesimpulan daripada kegiatan kita hari ini? Saya, Pak. Asdar. Saya, Pak. Ya, anakku Asdar. Silakan, anakku Asdar. Ya, yang saya tahu tadi dari penjelasan Pak Guru, kenapa kita bisa memilah sampah supaya tadi bisa menjaga kebersihan dan kita juga bisa mendaur ulang, bisa membuat sesuatu yang berharga ekonomis, Pak Guru. Ya, terima kasih anakku Asdar ya. Sekarang kesimpulannya seperti ini ya, Bapak tambah-tambah meskipun sebenarnya sudah sangat baik dari penjelasan teman kalian ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah prinsip pengelolaan sampah dilakukan berbasis 4R. Kemudian sampah-sampah itu bukan hanya yang untuk dibuang ya, ada sampah yang bisa kita gunakan untuk sebagai bahan kreatif kita dan menghasilkan atau impact-nya ada buat kita. Jadi pertama mungkin sampah organik itu apa? Harus kita bedakan. Sampah organik, itu apa? Adalah sampah yang bisa diurai. Kemudian sampah anorganik, itu tadi sampah anorganik itu sampahnya bisa dikelola menjadi bahan-bahan yang kita jadikan kreativitas sehingga menjadi ada impact-nya buat kita, baik itu soal fulus ya, ceritanya seperti itu. 4R itu apa tadi? Yang pertama reduce, yang kedua reuse, kemudian yang ketiga adalah recycle, kemudian yang keempat adalah replace. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya mohon dipersiapkan untuk penyusunan laporan hasil karya yang sudah dibuat pada hari ini. Jadi di situ ada Bapak buat asesmen tentang
kegiatan kita pada hari ini. Ya, Bapak buat soal seperti itu tolong dijawab ya. Bapak kasih waktunya 10 menit. Baik Pak Guru. Ya, waktunya sudah selesai, silakan dikumpul. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan untuk pertemuan berikutnya mohon dipersiapkan untuk penyusunan laporan hasil karya yang sudah dibuat pada hari ini. Seperti itu. Jadi untuk kegiatan hari ini semoga kita bisa mendapat manfaatnya ya, terutama tentang mengolah sampah. Jadi sampah itu tidak semuanya harus dibuang ya. Ada beberapa sampah yang bisa kita jadikan bahan-bahan untuk berkreativitas. Dan ingat, yang paling terpenting jangan buang sampah di sembarangan tempat. Ya, seperti itu. Jadi untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah mungkin untuk refreshnya untuk bernyanyi bersama-sama ya. Marilah kita bernyanyi bersama-sama. Silakan tolong anakku Ahmad pimpin ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju. Ore. Terima kasih anak-anak semuanya. Jadi sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.